Hai, selamat pagi semuanya. Senang sekali rupanya pada pagi hari yang cerah ini saya bisa kembali bertemu dengan adik-adik sekalian. Walaupun kita sadari bersama bahwa pertemuan kita pada pagi hari ini tidaklah seperti pertemuan di hari-hari sebelumnya, yaitu pertemuan di dalam kelas yang disebut dengan pertemuan tatap muka. Tetapi pada pagi hari ini pertemuan kita rupanya lain dari pertemuan yang kita laksanakan di hari-hari sebelumnya. Pertemuan seperti inilah yang disebut dengan pertemuan secara daring atau pertemuan secara online. Adik-adik sekalian, di awalnya marilah kita bersama-sama mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat dan segala bimbingannya, sehingga pada saat ini dan menjadi harapan saya, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan semangat yang luar biasa. Nah, adik-adik sekalian, sebagai bentuk ucapan syukur dan rasa terima kasih kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, maka saat ini marilah kita mengawali pertemuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Baik adik-adik semuanya, sebelum kita masuk kepada inti pembelajaran yang menjadi topik kita pada pagi hari ini, jadi saya perlu informasikan bahwa pada saat ini perkembangan virus corona masih meningkat. Oleh karena itu diharapkan kepada adik-adik sekalian untuk selalu menjaga kesehatan. Tujuan pembelajaran kita antara lain menyebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut. Tujuan pembelajaran yang kedua, agar adik-adik bisa menentukan watak yang dimiliki setiap tokoh dalam video cerita dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Tujuan pembelajaran yang ketiga, diharapkan agar adik-adik bisa menjelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Dan tujuan yang terakhir adalah diharapkan agar adik-adik dapat menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Baiklah, supaya adik-adik bisa lebih tambah semangat untuk pembelajaran ini, maka simaklah sebuah cerita berikut. Dongeng kisah Tupai dan Ikan Gabus. Pada zaman dahulu, di sebuah telaga di daerah Kalimantan Barat, tersebutlah seekor tupai bersahabat dengan seekor ikan gabus. Persahabatan tersebut sangatlah kuat. Pada suatu hari, si ikan gabus jatuh sakit. Badannya sangat lemah. Dengan setianya, si tupai menunggui temannya itu. Sudah beberapa hari, si ikan gabus tidak enak makan. Maka si tupai berusaha membujuknya. Namun, si ikan gabus hanya mau makan kalau diberi makan hati ikan hiu. Mendengar permintaan si ikan gabus, si tupai menjadi sangat sedih. Sulit sekali memenuhi permintaan sahabatnya itu. Ikan hiu adalah hewan yang sangat ganas dan hanya hidup di lautan lepas. Namun, akhirnya ia memutuskan juga untuk mencarikannya. Maka ia pun meloncat-loncat dari pohon ke pohon hingga sampai ke sebuah pohon kelapa yang batangnya menjorok ke laut. Dengan perlahan si tupai melubangi sebutir biji kelapa.
bak laut itu sangat besar, sehingga dalam waktu tidak lama, buah kelapa itu sudah berada di tengah laut lepas. Tiba-tiba, datanglah seekor ikan hiu besar. Dengan segera, ia menelan biji kelapa tersebut bulat-bulat. Ikan itu terus menggelepar menuju pantai. Sesampainya di pantai, ikan hiu sudah kehabisan tenaga dan akhirnya mati. Dengan senang hati, si tupai membawa hati ikan hiu itu untuk sahabatnya. Baiklah, sekarang adik-adik jawablah pertanyaan berikut. Sebutkanlah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut. Ada yang bisa menjawabnya? Iya, benar sekali. Tokoh-tokoh dalam cerita tersebut antara lain tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Nah, adik-adik sekalian, silakan adik-adik menjawab soal nomor 2 berikut. Bagaimanakah watak tokoh tupai dalam cerita tersebut? Bagaimana ya? Mungkin ada yang bisa menjawabnya? Oke, terima kasih. Ya, betul sekali jawabannya. Tupai digambarkan sebagai watak tokoh yang suka menolong. Adik-adik sekalian, sekarang saya mengajak kita semua untuk menyimak sebuah video animasi berikut ini. Baiklah adik-adik, kesimpulan yang kita dapatkan setelah menonton animasi video tersebut adalah yang pertama, kita harus bisa membuang sampah pada tempatnya. Terus kesimpulan yang kedua yaitu tidak boleh melakukan penebangan pohon secara liar. Di samping itu juga upaya yang kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam yaitu kita harus sesering mungkin melakukan penanaman pohon atau yang disebut dengan reboisasi. Baiklah adik-adik sekalian, sekarang silakan kalian berdiskusi bersama teman kelompok. Pertanyaannya, upaya apakah yang pernah kalian lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam? Untuk hasil jawaban diskusi kelompok, silakan kalian mengirimkan melalui WA Group yang telah kita bentuk bersama. Baiklah adik-adik, sekarang kita masuk pada materi jenis-jenis pekerjaan. Coba kamu perhatikan gambar di atas. Gambar di atas adalah gambar seorang yang bekerja sebagai petani. Perlu kita ketahui bahwa pekerjaan petani adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Adik sekalian, masih banyak juga jenis pekerjaan yang berada di sekitar lingkungan kita. Misalnya ada yang bekerja sebagai polisi, ada yang bekerja sebagai guru, dokter, dan masih banyak lagi pekerjaan lain yang berada di sekitar tempat tinggal kita. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana? Masih semangat? Di akhir pembelajaran, marilah kita bersama-sama menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari bersama. Yang pertama, hal yang perlu diperhatikan dalam cerita dongeng adalah menentukan tokoh dan watak tokoh. Tokoh adalah pelaku yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Watak tokoh adalah gambaran sifat yang ditunjukkan tokoh dalam cerita. Selain itu, berkaitan dengan muatan pelajaran IPA, kita telah mengenal bersama cara untuk melestarikan sumber daya alam yang berada di sekitar lingkungan kita.
Misalnya selalu membuang sampah pada tempatnya, tidak melakukan penebangan pohon secara liar, dan melakukan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman pohon atau tanaman di tempat yang gundul. Berkaitan dengan muatan pelajaran IPS yang kita pelajari, kita juga mengenal jenis-jenis pekerjaan. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang, misalnya petani, pedagang, nelayan, dan sebagainya. Ada juga jenis pekerjaan yang memberikan pelayanan atau jasa, misalnya guru, dokter, sopir, satpam, dan seterusnya. Adik-adik sekalian, marilah kita mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Sekian dan terima kasih.